Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan Allah, ada seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf. Ini makamnya di Madinah, di Baqi', bergandengan dengan Sayyidina Uthman bin Mad'un sama putra baginda Nabi Muhammad SAW dari Sayyidatuna Maryah Al-Qibtiyah yang bernama Sayyidina Ibrahim. Sayyidina Abdurrahman bin Auf pernah satu ketika beliau berdagang, dan memang terkenal Sayyidina Abdurrahman ini sangat hebat dalam berdagangnya. Beliau adalah seorang sahabat yang sangat ikhlas, karena dengan kekayaan yang sangat luar biasa beliau mau hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meninggalkan semua kekayaannya. Ketika di Madinah beliau dipersaudarakan dengan sahabat Sa'ad bin Mu'adz, gitu ya. Beliau ketika itu dipersaudarakan, dan ketika dipersaudarakan Sayyidina Mu'adz ini menawarkan kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf, kau mau minta apa? Kalau kau nggak punya rumah, rumahku tingkat, kau boleh pilih satu di atas atau di bawah. Kalau kau tidak punya istri, gitu ya, aku punya istri lebih dari satu. Kau boleh pilih wanita-wanita yang aku miliki ini, istriku ini, lalu aku cerai, nanti biar kau peristri. Itu ya, saking hebatnya orang Ansar, Sayyidina Mu'adz menawarkan kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Akan tetapi Sayyidina Abdurrahman bin Auf menolak itu semua tawaran yang diberikan oleh Sayyidina Mu'adz. Beliau hanya mengatakan, tunjukkan di mana di mana pasar biar aku bisa berdagang di sana. Dan benar saja, ketika beliau sudah ditunjukkan pasar dengan modal yang seadanya, kemudian beliau berdagang, jadilah lagi. Memang kalau dikatakan Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini memang kayaknya orang yang sudah ditakdirkan kaya, tidak miskin, tidak pernah jatuh miskin. Ketika jatuh miskin pun beliau akan menjadi kaya lagi. Dan memang benar, beliau menjadi pedagang yang hebat, menjadi orang yang kaya dengan harta yang begitu banyak. Pernah satu ketika Sayyidina Abdurrahman bin Auf setelah berdagang dari Syam, dari kota Damaskus, gitu ya, karena dulu Romawi banyak ada di sana, dan Sayyidina Abdurrahman pernah berdagang di sana. Setelah pulang dari sana, begitu hebatnya dagangan beliau ini, laku keras dan membawa keuntungan yang sangat besar, bahkan berunta-unta. Ketika masuk ke kota Madinah, waktu itu Rasulullah sudah meninggal dunia. Begitu masuk ke kota Madinah, orang ramai keluar melihat Sayyidina Abdurrahman yang membawa keuntungan yang sangat besar. Tidak lain waktu itu menimbulkan perhatian dari ibunda Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Begitu melihat sedang apa orang sampai keluar, banyak yang suara gemuruh riuh karena ada apa, penasaran. Sayyidatuna Aisyah, ibunda kita ini, melihat ternyata Sayyidina Abdurrahman yang baru saja pulang dari berdagang. Lalu beliau, ibunda Sayyidatuna Aisyah mengatakan, pantas saja dulu Rasulullah mengatakan demikian. Nah, perkataan ini didengar oleh sahabat, gitu ya. Didengar oleh sahabat. Kemudian sahabat ini menyampaikan kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman, dikatakan oleh ibunda bahwasannya beliau mengatakan pantas saja dulu Rasulullah mengatakan demikian. Sayyidina Abdurrahman bertanya, demikian bagaimana? Maka sahabat ini mengatakan, saya tidak tahu apa yang dikatakan atau maksud dari Sayyidatuna Aisyah atau ibunda kita. Maka dengan rasa penasaran, Sayyidina Abdurrahman bin Auf datang ke rumah Sayyidatuna Aisyah dan menanyakan hal tersebut. Tapi waktu itu Sayyidatuna Aisyah sebenarnya nggak mau menjelaskan apa maksud dari baginda Nabi Muhammad pada saat itu kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Tapi karena dipaksa, beliau mengatakan, saya tidak akan pergi dari rumah ini sebelum kau, wahai ibunda Sayyidatuna Aisyah, menjelaskan apa maksud Rasulullah itu. Kata Sayyidatuna Aisyah dengan terpaksa, beliau mengatakan, pantas saja kau nanti, kata Rasulullah, kau nanti akan terseok-seok ketika menyeberangi jembatan Siratal Mustaqim, gitu ya. Ini menjadi sebuah hal yang menyedihkan untuk Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Dengan demikian, gitu ya, dengan demikian mendengar begitu saja, Sayyidina Abdurrahman bin Auf kemudian kembali ke
keuntungan atau keuntungan yang dihasilkan yang berunta-unta waktu itu. Kemudian dia katakan, seluruh keuntungan ini aku berikan, sedekahkan untuk semua ahli Madinah. Subhanallah ya. Sayyidina Abdurrahman bin Auf begitu mendengar apa yang diancam atau perkataan yang tidak enak yang ditujukan kepada beliau oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tergerak hatinya menyedekahkan semua keuntungan yang dimiliki atau yang diperoleh dari beliau berdagang di Damaskus. Subhanallah. Jamaah yang dimuliakan Allah, begitu besarnya Sayyidina Abdurrahman bin Auf ketakutannya ketika dikatakan demikian oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau langsung segera menyedekahkan hartanya dari keuntungan dagangnya. Mudah-mudahan kita bisa paling tidak sedikit ada rasa takut ketika kita mempunyai harta tapi belum kita sumbangkan atau kita serahkan kepada orang lain. Maka Rasulullah katakan dalam harta yang kita miliki ada hak orang lain, bahkan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman demikian. Lisaili wal mahrum, ada di antara harta kita itu ada haknya orang yang meminta, dan juga ada orang-orang yang sebenarnya butuh akan tetapi malu untuk meminta kepada orang-orang yang punya kelebihan harta. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.